kayak mobil kan jalannya. Itu sendiri. Asik. Udah Boleh, malam. minta sendoknya aja lagi. Oh, lupa saya. Iya, nggak enaknya Mas Asep aja nggak apa-apa, kita paranin ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kita masih siap. Oh tahu, siap. Ya udah, nih, siap. Nah, saya udah kirim Sherlock berjalan nih, jadi lihat posisi saya ntar kelihatan. Makasih banyak Mas Asep. Oh siap, ya udah. Nah, paling siap. Makasih Om Asep, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Malam ini kita prepare mau ke Pasir Putih. Ini cerita dapat dari teman yang di sana ya. Informasinya di sana kita mau explore yang katanya ada penampakan makhluk astral. Tugas seperti apa dan malam ini kita dapat apa? Saksikan terus. Go Misteri. Kuncinya saya beliin di Samsu aja kali ya, nggak apa-apa ya. Yang kuncinya saya beliin di Samsu. Assalamualaikum. Ini udah di kolam renang Pasir Putih. Oke, siap. Makasih Om Asep. Samsu. Masifnya Mas. Udah beli juga. Banyak banget keluar. Belum bensin, rokok, kopi. Iya. Udah Pak. Termasuk sumber juga. Oh. Ada YouTube gitu, masuk YouTube. Silet tapi ya, di TV. Iya. Selalu bisa. Ya, dulu ini. Ya. Assalamualaikum. Pak. Enak malam ini mah. Ini Pak, jadi ini mau main apa nih? Jadi intinya kita mau silaturahmi. Ya. Pertama, yang kedua kita punya channel YouTube baru kita bangun pisang ini. Masih rintis banget. Nah, tujuan kita itu nggak seperti yang lainnya. Kita hanya titik poinnya itu sebenarnya kita mau melihat sejarahnya itu. Lalu yang kedua, karena pasaran di YouTube itu kan orang suka dengan mistis. Nah sebenarnya yang kita mau gali sejarah ini kita poles sedikit dengan dunia astralnya itu aja sih. Tujuannya kita nggak ada niat kayak yang lain, wah gini nantang, nggak ada. Justru kita mengirimkan doa para leluhur. Kan paling tidak sesepuh di sini kan dulu pernah hidup di zamannya. Ya kita nyarah dulu. Ya kita ziarah, kita temu dulu, kirimkan doa untuk para leluhur. Intinya mah itu. Jadi kan ini memang kan nggak cukup diam itu aja kan ya, itu aja. Gelap juga kan enak. Ya. Jadi dalam makam aja kan. Ini makamnya di dalam itu. Dan itu juga nanti jadi poinnya kita juga mengingatkan kita yang hidup. Kalau kita kembali ke alam sana. Iya sama.
punten-punten nih jadi malam-malam mau Iya, ngerepotin. kamu udah kagak bisa meski belum tidur. Ganggu pada Tapi terkenalnya Panjatin Keramat. Keramat. Terkenal Panjatin Iya, Keramat ya Pak? kan memang liku-likunya bersejarahnya sering mengadakan perselisihan sama juga. Perselisihan gimana? Banyak kan di kalangan orang itu kok katanya makam orang baik, kenapa kok kalau bikin musibah gitu. Kan tanda tanya. Saya jawab masalah itu ada dua versi saya bilang. Antara penghuni jalan sama makam itu beda saya bilang. Emang kalau yang di jalan emang senang goda dia gitu. Yang di luar. Iya, banyak anak-anak kecil emang sering dia girang gitu ya, karena kan versinya itu beda jadi karena kan kadang-kadang orang salah pendapat kenapa nggak kuat nanjak, udah jelas di atas itu emang itu kan tanjatan sikut, jadi begitu ngembat di atas ada pasti ngeden mobil. Iya. Karena kita siapa kita ya biasa ada kita kirimin buat leluhur semua, jadi kita juga apa yang kita niatin itu ya. Iya. Kan tujuan kita mau sampai tujuan kita mujarah baik itu. Mujarah benar. Ya nggak ada punya tujuan lain sama tapi nggak ada namanya di kuburan itu kita nggak ada wajib kalau kita bicara kita dia dengar itu kita harus emang ngomong ya bicara ke orang tua kita ke makam orang tua kita punya salah wajib kita ngucap. Nah tolong kita buat ini buat itu kita ini kalau dia bukan doa dia sampai gitu. Karena kita dia kan dengar dia tahu apa yang kita ucap. Ya mudah-mudahan insya Allah apa juga ya kita niatin yang kita baik insya Allah enggak kita yakin kalau saya enggak harus minta karena kerjaan saya juga tukang mandiin orang meninggal itu enggak sama semua juga enggak kalau orang meninggal itu enggak sama setiap orang itu semua beda bahkan dikatakan misalin bahasanya bilang dulu begini orang banyak orang mengaji itu kan kata dia tapi kan di hadapan Allah kan nggak tahu meninggalnya si manusia bahkan lebih bagus dia tuh karena pengalaman yang mandi yang tahu kapan itu iya kadang-kadang ada yang lebih enak lebih bagus orang yang dipandang hanya pandangan manusia oh dia mau begini ya dianggap buruk dah tapi kan nyatanya dia Allah kita nggak tahu itulah kadang-kadang kan orang lihat manusia cuma kayak singa sih Allah mau rajin mau serempet belum tentu saya lebih menghormati yang pakai kolor belum tentu iya kadang-kadang kan Ustadz ada anak-anak pada main gitar di jalanan kesel saya jawab yang di musola dari maghrib sampai isya itu belum tentu bersih hatinya kalau yang megang gitar itu fokus nggak ngomongin orang kagak bicarain tetangga dia mengapain lagu dia lebih bagus dia daripada kumpul musola ngomongin si A ngomongin si B dia kan banyak usaha iya kalau yang lagi megang gitar nggak pernah mikirin ngomongin tetangga ngomongin yang lain dia fokus mengamali syair dia hayat jangan sampai salah apa itu ya bahkan kita berdoa jangan bayangkan orang dia kasih cara begini enggak belum tentu yang begini lebih bagus belum tentu karena manusia itu dari hati bukan dari pakaian kalau saya mandang orang begitu bukan dari hati manusia iya tapi kan rambut sama hitam tapi atau manusia nggak bisa jajakin gitu iya jadi kita tuh berkeyakinan itu masing-masing jangan siapapun kita setuju berselaka saya nggak mau saya nggak ada orang cuma begini kalau saya mah ya saya lebih menghormati itu apa yang mau disiap ayo Terus ini aja Pak Ede? ya
Teman-teman, di sini sudah ada dengan Bapak Maman. Kebetulan beliaulah yang merawat tempat ini sekaligus menjadi juru kunci ya Pak. Kita orang sini aja. Nah, orang sinilah ibaratnya ya. Yang kita tuakan juga, yang kita hormati juga di sini. Kebetulan di sini juga ada Pak Abbas. Ada Pak Abbas, ada Om Asep. Ini sahabat saya juga nih, sahabat Gong Misteri juga. Oke, kita akan mengulas, nanti dipandu juga oleh Bapak Abbas untuk ceritanya seperti apa. Langsung kita simak. Monggo Pak Abbas. Nama dari Raden Musama. Raden Musama. Raden Musamad. Ya. Alhamdulillah, nah, mungkin beliau adalah salah satu tokoh Ya, tokoh pejuang ya, ibaratnya di kota Timur, di tempat dari Kampung Citayam gitu. Jadi, nah kalau dari Pak Mamat sendiri untuk di wilayah sini, dari sejarahnya almarhum Raden Musamad ini, dulunya itu istilahnya pejuang ya, selain pejuang itu ada ini lagi dari beliau penyebar agama Islam juga mungkin. karena dari sejarah orang tua dulu. Ya kalau sejarahnya itu katanya mah dia bekas pejuang, orang tua itu karena dia orang baik, Ya, mana pun orang itu karena itu makam orang baik, makam orang soleh, orang tua bilang begitu, silahkan jarain di makam orang baik, makam orang soleh. ya. Hanya orang tertentu yang bisa tahu. Itu Ya insya Allah dengan sejarah sih ada Ya. karomah lah yang Iya. yang diamati sama saya tuh ya para ya guru-guru, yang para orang tua itu bilang gitu, ini makam orang baik, makam orang soleh. Jangan kenapa? Karena di makam ini sebenarnya mah ya benar harus orang yang benar-benar dia yakin, yang benar-benar yakin mendoain dia, yang tahu ilmunya, tahu caranya, tata cara dalam berziarah gitu. Karena nggak harus begini, orang kan banyak kanan yang benar-benar tahu dia apa cara adabnya. Karena ke makam penjara kita harus tahu adab, tahu tata cara, ya tahu kita mendoakan dia girang, insya Allah enggak kita pinta pun dia lebih tahu itu. Karena orang yang meninggal itu nasihat buat kita yang hidup itu. Kita pun bahkan seperti beliau gitu. Insya Allah ya kita jarah namanya karomah keberkahan nanti kita dapat. Insya Allah, amin. Insya Allah ya. Ya kita juga memang tujuannya kesini adalah Ya, silaturahmi. Iya. Itu kan kita juga ya mau mengenal sejarahnya di area tempat ini seperti apa gitu. Selanjutnya mungkin dari Oman ya ada pertanyaan. Ya, Sebagian besar sekarang nih, zaman sekarang kan zaman milenial ya, orang jarang tahu dan jarang mau lagi mengulik. Makanya dengan adanya kita seperti ini, biar yang para muda-muda ini juga makin tahu bahwa kita punya leluhur yang pernah berjuang pada zamannya, dan ada apa sih sebenarnya yang Allah berikan. Nah, kita juga pengen tahu. Tadi kan diceritakan juga karomah-karomahnya atau segala macam. Terkadang kita hanya melihat dari kacamata logika, ya kan? Artinya begini, kalau zaman sekarang apa sih hal seperti itu, tahayul, nggak percaya segala macam. Padahal zaman dulu kala para pejuang, para raden-raden yang sudah masuk sufi lah ibaratnya, bahwa marifat mereka itu sangat mempercayai dengan kehadirannya Gusti Allah. Artinya apa? Ketika berjuang, hidup dan matinya mereka itu sudah berpasrah. Padahal musuh di depan kita itu menggunakan senjata api lah segala macam, tapi dengan keyakinan yang sangat besar akhirnya dapat perlindungan dari Gusti Allah yang sifatnya gaib lah gitu. Makanya
dengan adanya channel Gong Misteri ini kita ingin memperkenalkan ini loh, leluhur kita yang pernah memperjuangkan Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang bisa merdeka. Jangan sampai kita melupakan jasa-jasanya beliau, apa yang pernah dilakukan, apa yang pernah diperjuangkan pada saat itu. Makanya bagi para anak-anak muda sekarang, banyak-banyaklah mendoakan para leluhur. Leluhur dalam arti bukan berarti kita musyrik atau berpikiran negatif segala macam. Kita hanya mengucapkan salam dan terima kasih, ibarat kata. Apa sih susahnya membacakan Fatihah ya, untuk leluhur kita, bahwa memberikan hadiah itu tidak sulit sebenarnya, asal dengan hati yang ikhlas. Nah, kita sampai di sini pun berkat Om Asep juga. Tanpa Om Asep juga kita belum sempat mengenal leluhur ini. Orang tua kita juga ya, selain jadi kita tahu nih, tadi kan juga Pak Abbas sudah cerita, bertanya langsung ke Pak Haji, beliau ini siapa. Nah, kita juga pengen tahu nih sisi lainnya. Ini kan kalau saya merasakan nih Pak, ketika masuk ruangan ini hati saya tentram. Ya. Hati saya tentram, tapi ketika kita mau masuk di tangga itu saya mohon maaf, mungkin saya salah. Saya merasakan ada dua sosok yang di sana itu yang berusaha mengganggu ketika orang ingin berziarah di sini. Daya-daya di depan udah siap jaga. Ya. Karena setiap kita datang tidak nyambung. Ya, itulah namanya dunia astral yang tidak kita bisa kita lihat. Tapi bagi saya, dimanapun kita, di tempat apapun kita, alangkah baiknya kita menghormati dan punya etika dan adab sopan santun harus kita terapkan. Karena apa? Kita tidak hidup sendirian. Kita masih ada makhluk ciptaan Allah di sisi dunia yang lain. Kan begitu Pak? Mungkin ada wejangan dari Bapak mau kita sampaikan untuk teman-teman channel Gong Misteri. Iya, kalau ya buat pesan-pesan buat yang kaum muda, yang namanya ya kita berjarah itu buat para doain, para pejuang, para siapa yang nggak minta yang lain, minta dikirimin bacain Fatihah, itu girangnya dia bukan main. Kita nggak bisa balas yang lain, yang nggak minta apa enggak. Ya orang yang udah meninggal nggak ngarepin minta dibawain ini enggak, minta dibawain itu enggak. Dia minta dibacain Fatihah, minta didoain, udah nggak ada lagi. Kita kudu terima kasih, kudu bersyukur, nggak apa, kita apa? Karena kalau nggak ada bekas leluhur para pejuang, mungkin kita juga belum tuh ada hidup begini, ya mungkin kita terbengkalai dah, nggak tahu gitu. Insya Allah mudah-mudahan kita syukur, terima kasih pada para orang-orang tua dulu. Ya kan kita kira, alhamdulillah dia juga kita ngucapin terima kasih apa? Datengin, kita jarain, kita bacain kita girangnya bukan main. Juga. Lalu gini nih, ini pasti jadi pertanyaan teman-teman nih. Seandainya ada orang yang mau ziarah ke sini, kan sesuatu yang tak kasat mata ini bisa merasakan hati setiap orang yang datang. Pernah nggak sih ada kejadian Pak, ketika datang ke sini dengan niatan yang tidak baik, tiba-tiba terjadi sesuatu yang di luar nalar? Pernah nggak? Ya kalau yang datang tujuannya jelek, itu pun hasilnya dia pun nggak bagus. Ya karena segala sesuatu tergantung niat kita. Apalagi dari rumah dia niatnya ke makam rumah kita segala macam itu bersalah. Datang aja kita jarah buat insya Allah nggak apa kita minta. Yang penting kita punya niat buat kita niat nilai ta'ala kita ikhlas. Teman-teman, satu lagi nih dari Om Asep, mungkin ada yang mau disampaikan. Ini subscriber kita nih, beliau juga sahabat saya, mungkin punya pesan. Beliau juga pengalaman untuk jarah-jarahnya wahid. Monggo Om Asep. Ayo, Ya mungkin ada pesan barangkali buat para pemirsa. Kali-kali masuk channel kita. Oh iya, beliau grogi katanya. Tapi intinya kita kesini, insya Allah niatan kita adalah silaturahmi. Yang kedua kita memperkenalkan bahwa kita punya leluhur yang baik di sini. Tim Gong Misteri di sini ada Pak Abbas, ada saya, ada Mas Gito kameramen, ada Om Indra,
mudah-mudahan malam ini juga membawa berkah. Amin. Kita mengirimkan tawasul, Amin. mengirimkan fatihah untuk para leluhur. Mungkin cukup sekian malam ini. Next kita bahas lagi sejarah yang ada di Kota Depok, di beberapa tempat yang mungkin bisa kita ziarahi juga yang belum kita tahu. Oh ya, satu lagi nih, untuk teman-teman yang ingin ziarah mungkin kan belum tahu nih lokasinya di mana, tempatnya di mana, tujuannya ke sini, lewatnya apa, patokannya apa, nanti siapa yang mau kasih tahu nih, Bang Asep atau Bapak Haji? Ya, di pas di Tanjakan Keramat. Tanjakan Keramat. Ya. Oke, kecamatannya RT 3 RW 04 Kecamatan Bujurte. Kecamatan Bojong. Itu bukan Kota Depok ya? Ya, ini belum Raga Jaya. Oh, Raga Jaya. Raga Jaya. Itu udah masuk perbatasan ya. Ya, Oke. perbatasan. Bogor Depok. Oke, Bogor Depok. Ini perbatasan Bogor Depok. Lebih akrabnya banyak orang tahunya adalah Tanjakan Tanjakan Keramat. Keramat, makamnya makam Raden sama. Raden Nusama. Raden Nusama. Oke. Terima kasih teman-teman, setia terus di channel Gong Misteri. Semoga apa yang kita sampaikan membawa informasi yang baik. Yang buruk dibuang, yang baik diambil. Ya. Berkah semua, hiduplah dengan damai, saling mengajak pada kebaikan dan kebenaran. Tetap di channel Gong Misteri. Teman-teman, saya habis bersama tim ziarah ke makam sesepuh kita. Next kita langsung ke review di jalanan yang konon tempatnya banyak sedikit gangguan dari makhluk lain. Semoga dari apa yang kita sampaikan jadi kebaikan untuk semua. Ikuti terus. Iya, di sini nih Bang nih. Batu kok tapi ganjarin terus. Teman-teman, ini di lokasi yang tanjakannya dekat pesarian leluhur kita. Ini cuman kita wanti-wanti, jangan selalu mengaitkan dengan sesuatu yang tidak kasat mata, tapi kita melihat pada diri kita sendiri. Apakah itu kelalaian diri kita yang di jalanan kita sesuka-suka hati, akhirnya apa? Terjadilah kecelakaan. Bukan begitu Pak Haji? Ya. Ya, nanti lokasinya, ini posisinya dari bawah sana. Biasanya Kan nanjak. agak nanjak. Ini sebenarnya tanjakannya lumayan tinggi, cuman pendek di sininya. Agak Ya. Pas tikungan. Nah, teman-teman bagi yang sering lewat sini, cukup hati-hati aja, nggak usah ngebut, nggak usah kencang-kencang. Bunyikan klakson untuk apa? Menandakan bahwa yang di sana tahu kalau teman-teman tuh ada yang sedang jalan menanjak di sini. Oke, mungkin kita mengulasnya sedikit gitu aja. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Tetap waspada, tetap hati-hati. Berdoa sama Gusti Allah biar selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gong Misteri. Tangannya kalau saya kan ini mandat langsung dari Habib, dari Habib Ahmad Fahmi Bogor. Langsung manggil saya, di sini banyak orang ganjalah kita. Tuh, kata Habib, ini makam orang baik, makam orang soleh, ente jalan. Habib jawab, yakin dan terus doa berkat Habib dan terus itu. Jadi siapa orang itu ya kesini datangnya itu. Kadang-kadang banyak punya berapa kali. Kemarin aja dari Tasik aja kemarin 3 malam mimpiin saya, berarti ke belakang. Bangun, suruh datang ke sini lah. Sudah nyari rumah saya bingung dia. Datang ke sana sini. Iya. Saya pun enggak harus begini enggak, tapi orang apa yang orang itu apa yang bisa saya tolong. Saya begitu, saya nggak harus wah lu harus begini enggak, saya nggak ada itu nggak ada. Ya, udah lahir rapi,
baru ini. Betul. Nanti bapak juga tahu. Ya. Nanti bapak cari, nggak bakal ketemu di center gitu. Di mana tuh ada teke? Tekenya Gitu. bukan gede pak. Nggak gede tekenya. Itu kan padahal udah habis dirombak kan. Buka, dianjurin. Dari mana teke? Ada lagi teke ada. Dia emang tempat dia. Pratanda lah. Saya bilang baru ini. Saya berapa kali ngantar malam baru ini. Iya, baru ini. Karena kan tujuan kita kan dia tahu. Yang dia ikhlas nilai salah. Ya, itu bukan buat sensasi. Kan, batu jadi susah. Di mana Pak ini Pak? Di mana? Jadi lagi gali kubur juga bakal pertanian. Oh. Tasbihnya juga sama nih, jadi kuburan juga. Kalau teman yang gendung apa tuh? Wangi. Udah sepakat lagi kasih one hair tuh. Long hair. Suara dari Hah? dari Kalau dalam sekarang paham, langsung memahaminya gini. Alhamdulillah kita disambut dengan Dia tanda. disambut. Langsung Dari awal alhamdulillah. sampai pun di tangga pun sambutan cakep. Ya, cakep. Alhamdulillah. Dayang-dayang bagus semua. Ya. Karena kan tergantung niat kita. Ya. Mungkin kalau begitu jelek dari tangga juga bisa kan nanjat. Ya. Oh itu berat lah Pak ya. Ya. Kalau saya mah apa-apa gini. Ikutin aja udah. Ayo mau begitu. Ya udah dapat harus begini enggak. Kalau saya ikutin apa adanya. Kadang-kadang nih orang buru-buru lupa. Saya sih samperin aja. Karena saya pernah buat artis habis bayang maghrib takut sama itu gitu, apaan bang gua begitu ah iya kan tuh nggak kuat saya pulang aja deh siapa aja pulang ternyata apa lagi bukan apa nggak dikasih bukan nggak boleh jarah boleh cuma ya ada pakaian yang sopan gitu iya Adab ya Pak ya. ada karena kan dia malah lebih tahu ngeliat kadang-kadang kan orang nggak menghormati orang yang meninggal pakai lepis pakai resin jadi jarah iya itu mau di makam siapapun ke saya kan tukang main nulisin makam begitu aduh kemana-mana di orang jarah jadi bukan apa jadi yang dijarain bukan kira malah dapat aja yang dijarain gitu. Ya Jadi ada adab. Kalau nggak ada adab. ada aturan sendiri. Ya. Iya. Itu kan kalau dia mau ngeliat mah dia dengar dia udah celeng lihat bapaknya lagi ngerit. Iya. Harus takwa lagi orang. Tapi sering kejadian untuk Iya. mobil kecelakaan itu sering. Ini katanya Motor yang sering. lebih tinggi kita kuat mobil saya. Ya, saya mah sama. Dari zaman jalan hancur itu sampai bagus ya, namanya musibah kan. Hah? Iya tak ada aja. Iya. Om Indra salah sepatu. Ini nyangkut nggak bisa dibuka. Orang udah pada masuk Tok. Masih tumit gue nyangkut Tok gini. Sebenarnya Indra tuh Abbas.
Gue pikir Ina ngajakin di luar aja apa gimana nih? Di luar malah Nah kan serem lah. alhamdulillah lancar toh. Alhamdulillah lancar. Tadi banyak apa namanya informasi yang kita dapat dari narasumber, dari makam, jalanan, sampai pengalaman mereka gali kubur ya. Ya mungkin itu aja toh. Ngantuk jam 2. Sama tadi toh sepatu. Besok kita harus seragam lagi aja toh. Sepatu yang gampang dicopot. Udah itu aja toh. Biar nggak gampang dilepas kan. Ya apa lagi ya? Sama tadi. Oh iya, toke itu suaranya ada di mana? Sumber suaranya? Dito dengarnya di sebelah kanan. Maksudnya di bagian bukan pintu masuk ya, tapi Nisan. di belakangnya. Nisan kan? Iya. Nah, Mas di mana? Di atas. Di atas. Pak Abbas di belakang Pak Abbas. Belakang saya. Lah. Dito kan gini. Nisan Ini, ya, Dok? posisi ini pintu masuk. Lurus. Ini kan kuburannya. Nah, di sebelah sini Iya, nih. sama. Pak Abbas di sini belakang. Saya di belakang saya. Awalnya kan itu toke nggak langsung toke. Cuma Iya. Lama banget lagi. alhamdulillah disambutnya juga baik. Menurut dari yang Pak Mamat selaku pengurus makam juga, artinya kita dari mulai datang itu sambutan di wilayah keramat tersebut juga alhamdulillah baik ke kita. Itu pun setelah selesai ya mudah-mudahan silaturahmi kita malam ini mendapatkan keberkahan untuk kita semua, dan khususnya untuk almarhum Raden Samad mendapatkan syafaatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Man. Itu aja terwakili. Closing. Closing terus, kita kan mau teruskan. Wah, terus udah nih 24 jam. Sama sih kayak Pak Abbas sama Bindra, artinya kita dapat sesuatu yang sebenarnya diri kita sendiri yang bisa merasakannya. Dari mulai perjalanan kita, suaranya kedengeran ya? Dengeran. Udah bagus. Jadi kita Insya Allah. berangkat insya Allah lancar, lalu di tempat lokasi juga kita nggak terlalu nunggu lama, videonya ada, pratandanya itu dah nanti teman-teman bisa nonton. Udah tonton kan tadi teman-teman, nah seperti itu adanya ya. Tapi kalau toknya emang nggak ada ya di Ada ya, sempat ngerekam di Oke, nah seperti itu nanti suaranya ada di situ, disaksi terus channel Misteri.